Bikin kobong kadrun yuk. Gara-gara Jokowi, Indonesia menang banyak, setoran lancar, utang terbayar. Ya, orang kan hari-hari ini ada yang suka bicara masalah utang. Sampaikan aja bahwa di Perpres 72 itu waktu anggaran APBN 2020 dengan estimasi defisit sekian, itu pembiayaannya adalah dari SPN, dari pinjaman, ada yang bilateral, ada yang multilateral. Jokowi menerima warisan hutang ribuan triliun rupiah. Catat ya, ada yang jatuh tempo, harus dibayar secepatnya. Ada yang cicilannya masih panjang sampai ke bulan. Yang ada di pikiran Jokowi waktu itu ketika menerima warisan hutang bukan seberapa besar hutangnya, tetapi bagaimana cara membayar hutangnya. Indonesia menjadi salah satu negara yang beruntung dalam kondisi sekarang. Lonjakan harga komoditas internasional memberikan tambahan penerimaan negara yang besar. Bahkan bisa membantu cicilan utang pemerintah, salah satunya batu bara. Harga batu bara kembali menggila dalam 2 pekan terakhir. Harganya terus menanjak akibat peningkatan permintaan hingga sempat menyentuh 400 US dollar per ton. Yang menarik, harga minyak mentah justru merosot dalam 2 pekan beruntun. Padahal keduanya merupakan komoditas energi. Harga batu bara yang tinggi plus minyak mentah yang merosot tentunya memberikan keuntungan untuk Indonesia. Pendapatan dari ekspor batu bara meningkat, sebaliknya beban impor minyak mentah berkurang. Sepanjang pekan lalu, harga batu bara kontrak 2 bulan di ICE Newcastle, Australia melesat nyaris 8% ke 387 US dollar per ton. Sementara dalam 2 pekan terakhir, total kenaikannya sebesar 12,2%. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate di pekan lalu tercatat turun 1,8% ke 107,62 US dollar per barel. Setelah sebelumnya sempat jeblok nyaris ke bawah 100 US dollar per barel. Dalam 2 pekan, total minyak WTI jeblok lebih dari 10%, sementara itu minyak jenis Brent merosot 7,3%. Hal itu disebabkan tingginya inflasi membuat Eropa hingga Amerika Serikat terancam mengalami resesi. Tahun ini diperkirakan pemerintah mendapatkan tambahan penerimaan sebesar 420 triliun. Tentu tak hanya batu bara, tapi juga sederet komoditas lain memiliki kontribusi, seperti nikel, bauksit, tembaga, emas, hingga minyak kelapa sawit. Dana tersebut kemudian dialihkan lagi untuk subsidi energi, baik itu bahan bakar minyak BBM, LPG 3 kilo dan listrik di bawah 3000 volt ampere, sehingga masyarakat tidak perlu menerima beban di saat baru beranjak pulih dari pandemi COVID. Pemerintah juga mampu mengurangi defisit anggaran dari yang tadinya 4,85% PDB menjadi 4,5% PDB. Tentu ini menjadi kabar baik karena pemerintah tidak perlu menambah utang lebih banyak. Pembayaran cicilan utang pemerintah juga lancar. Meskipun utang tahun ini jatuh tempo sebesar 400 triliun, tapi pemerintah tidak ada kesulitan pembayaran. Sesuatu yang kini sedang diderita oleh beberapa negara Asia Selatan dan Afrika. Kementerian Keuangan melaporkan hingga 31 Mei 2022, posisi utang mencapai 7.002,24 triliun dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto sebesar 38,88%. Bahwa pemerintah akan terus menjaga agar defisit dan dengan demikian utang akan terus dikelola secara hati-hati dan bijaksana. Apakah sekarang masyarakat memang merasa sudah merdeka? Ya, jangan-jangan disebut kemiskinan menurun, itu menurun ke anak cucu. Bukan turun ke anak cucu. Jangan sampai dikapitalisasi jadi dugaan-dugaan. Kita dengan utang sebanyak ini menurun ke anak cucu. Kalau duit dari pendapatan negara sekarang untuk bayar hutang sih, ya bisa-bisa aja. Tapi masalahnya kan nanti kita nggak punya duit lagi. Gimana kita bisa naikkan ekonomi kita lebih besar lagi kalau nggak ada uang? Jadi kalau waktu kita sedang menjalankan Perpres, jangan kemudian muncul reaksi-reaksi seolah-olah kita kayak orang yang belum punya rencana gitu loh Pak. Itu kan semuanya issuance dari Perpres 72 sudah diomongkan, sudah disampaikan ke publik. Yang dulunya belum masuk investment grade, sekarang masuk ke investment grade. Saya kira kepercayaan seperti itu yang harus menjadi
optimisme kita bahwa pengelolaan moneter kita itu baik dan hati-hati. Realisasi utang yang sebesar 7.000 triliun lebih tadi hingga 31 Mei naik 9,1% dibandingkan realisasi posisi utang Mei pada 2021 yang sebesar 6.418,5 triliun. Adapun dibandingkan April 2022 turun 0,54% yang mencapai 7.040,32 triliun. Dengan penerimaan yang kuat dari komoditi boom, pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio utang Indonesia terhadap PDB sebenarnya telah turun. Sementara itu di tengah perang, Rusia telah gagal membayar utang luar negerinya untuk pertama kali. Ini terjadi pasca negara itu melewatkan tenggat waktu pada Minggu untuk membayar bunga 100 juta US dollar. Beberapa media melaporkan bahwa pemegang obligasi Rusia belum menerima pembayaran. Hal itu menunjukkan bahwa Rusia mungkin memasuki default utang luar negeri pertama sejak 1989. Dengan ini bisa dikatakan Rusia menjadi negara yang melakukan one prestasi. Sementara itu Rusia sendiri sebelumnya mengatakan telah mengirimkan uang ke Euroclear, sebuah institusi sebagai penyedia jasa keuangan yang memfokuskan pada aktivitas clearing dan settlement pasar uang dan pasar modal. Sedangkan untuk China pada 2021, rasio utang pemerintah China diperkirakan ada di kisaran 60% dari PDB, India 88%, Korea Selatan 49%. Rasio utang tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang cuma 38%. Bagaimana menurut Anda? Kadal tak dungu, hina dan edit foto Jokowi pangku wanita seksi di pantai. Keterlaluan, tangkap. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Jadi memang kita sebar-sebarin aja, pokoknya yang berita-berita hoak Pak Jokowi PKI, berita hoak Pak Jokowi itu orang Tionghoa, itu kita sebar-sebarin. Saya sebar-sebarin melalui BlackBerry. Semua saya rasa sudah tahu lah kalau saya sebar-sebarin. Kabar fitnah, hoax, dan kabar bohong. Oleh sebab itu saya minta kita merespon dengan cepat hal seperti ini. Karena sekarang tidak hanya lewat media sosial, tetapi sudah masuk dari pintu ke pintu, door to door, dari kampung ke kampung. Jangan sampai kita tidak merespon karena kita takut. Beredar foto Presiden Joko Widodo memangku seorang wanita berbikini di pantai viral di media sosial. Foto tersebut diunggah oleh akun Facebook bernama Zulfikar Baihaqi pada 20 Juni 2022 lalu. Dalam unggahannya, Zulfikar Baihaqi menuliskan caption menyindir Jokowi terkait upaya perdamaian Rusia-Ukraina. Kata Zulfikar, katanya mau mendamaikan Rusia-Ukraina, ternyata sambil menyelam minum susu, mendamaikan isi dalam sempak dulu. Wow. Namun belakangan, unggahan tersebut sudah dihapus alias tidak ada lagi di timeline akun Facebook yang bersangkutan. Dilansir dari situs Turn Back Hoax, foto tersebut terbukti hoax alias tidak benar. Itu adalah foto hasil editan. Foto yang benar adalah foto artis Jennifer Copen yang dipangku oleh pacarnya bernama William Faulkner. Foto Jennifer Copen dan juga William Faulkner yang sedang liburan di pantai Flores NTT tersebut diambil pada 2021. Pelaku diduga kuat sengaja mengganti wajah William dengan wajah Jokowi. Selanjutnya, pelaku menyebarkan hoax berupa fitnah di media sosial. Foto wajah Jokowi yang ditambahkan tersebut merupakan foto dari Antara News yang berjudul Indonesian Government Discusses Oil Subsidy Scheme for 2015 pada tahun 2014 silam. Hingga berita ini diturunkan, polisi belum melakukan tindakan untuk mencari dan meringkus pelaku yang mengunggah foto editan tersebut di medsos. Saya harap polisi segera bertindak ya. Sepertinya orang yang tak waras nggak pernah habis. Meski banyak yang sudah tertangkap karena ulah konyolnya dalam memberikan nyinyiran dan komentar nggak bertanggung jawab di media sosial. Sudah banyak yang terciduk pun masih banyak banget yang berani berbuat konyol seolah mau uji nyali. Seperti orang yang satu ini, melakukan penghinaan dan fitnah terhadap Jokowi yang seolah-olah melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang presiden. Zulfikar Baihaqi tidak ada bedanya dengan gerombolan sebelah yang kecepatan jari tangannya jauh melebihi kecepatan reaksi otaknya. Kalau diibaratkan kecepatan jari tangan mengetik di medsos setara mobil Lamborghini, sedangkan reaksi otaknya hanya secepat motor butut. Makanya banyak yang terjeduk gara-gara nggak paham soal ini.
asumsi yang tidak berbasiskan data itu, cuma berbasiskan peristiwa yang tidak apple to apple, bisa menjadi landasan bergerak bagi kaum intelektual. Menurut saya kurang. Anda bayangkan seorang presiden pada saat terakhir tidak bisa mempertahankan integritasnya. Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh lebih dungu dari Jokowi. 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 Ini rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang, biarin mantep dah. Saya dibully juga gak takut kok. Sama juga dengan gerombolan sebelah yang teriak dan kuar-kuar nyinyir terhadap pemerintah, tapi fasilitas dari negara masih dipakai juga. Jelek-jelekin pemerintah, tapi munafik. Sudah jelas terbukti bahwa Presiden Jokowi melakukan misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia adalah untuk memberikan tawaran atau opsi untuk pihak ketiga dalam mendamaikan kedua negara tersebut. Bukan seperti yang dinarasikan oleh Zulfikar yang kurang ajar itu, yang sudah jelas-jelas berupaya mencemarkan nama baik Presiden Jokowi dengan mengedit foto beliau. Sudah selayaknya orang-orang semacam ini dilaporkan agar segera dapat hukuman setimpal atas tindakannya yang kurang ajar itu. Sudah jelas perbuatannya dapat menjadikan gaduh di akar rumput, dan yang pasti ketika seorang oknum kedapatan melecehkan atau melanggar undang-undang ITE tapi tidak dilaporkan, akan menjadi presiden yang buruk untuk pendidikan politik rakyat, sebab bisa diikuti oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab. Terjadi gelombang duplikasi. Oknum-oknum semacam itu tentunya banyak kita dapati di sosial media, terutama grup-grup kelompok mereka. Seorang kepala negara di tangan para durjana ini bisa dibuat berbagai macam meme yang melecehkan, menghina, hingga memfitnahnya. Jangan harap orang semacam Zulfikar ini menyesal dan berjanji tak akan mengulanginya lagi. Karena tergantung bagaimana nilai penilaian dari polisi. Yang jelas orang-orang seperti Zulfikar banyak berkeliaran di media sosial. Dan dengan gagahnya, koar-koar, menyebar fitnah dan hoax seolah dunia miliknya sendiri. Dan yang lain hanya pengungsi. Jadi bagaimana menurut Anda?